Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurjara Kalia. Saya dari Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 3. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai desain pembelajaran akidah akhlak kelas 4 SD. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa hal. Yang pertama, kompetensi dasar, yang kedua indikator, yang ketiga tujuan, yang keempat materi, dan yang terakhir kuis. Kompetensi dasar: menerima kebenaran Allah untuk menghindari sifat kikir dan kufur nikmat. Indikator: yang pertama, memahami kisah salabah yang mencerminkan sifat kikir dan kufur nikmat. Yang kedua, menerapkan nilai-nilai positif dari kisah tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menjelaskan akibat buruk dari sifat kikir dan kufur nikmat. Tujuan: nah, yang pertama, peserta didik mampu memahami pentingnya menjauhi sifat kikir dan kufur nikmat. Yang kedua, peserta didik dapat mengambil hikmah dari kisah salabah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga, peserta didik dapat menerapkan sifat pemurah dan rasa syukur dalam kehidupan sehari-hari. Kisah salabah. Salabah ini awalnya orang yang biasa yang hidup sederhana, tapi dia mempunyai keinginan besar untuk kaya. Dia sampai datang ke Rasulullah dan meminta didoakan biar kaya. Rasulullah sebenarnya sudah mengingatkannya kalau harta itu bisa menjadi ujian berat, namun Salabah tetap memohon dan akhirnya doanya dikabulkan. Nah, setelah menjadi kaya, bukannya bersyukur, Salabah malah lupa diri. Dia mulai jarang ikut sholat berjamaah, dan yang paling parah, dia tidak mau membayar zakat karena baginya itu seperti membayar upeti. Padahal itu adalah sebuah kewajiban. Akibatnya hidupnya menjadi penuh masalah dan harta itu tidak membawa berkah. Nah, ini menunjukkan sifat kikir dan kufur nikmat yang harus kita hindari. Nilai-nilai positif dari kisah salabah. Kisah salabah mengajarkan nilai-nilai penting yang dapat kita terapkan, yaitu yang pertama, hindari sifat kikir. Sebagai seorang muslim, kita harus ingat bahwa harta hanyalah titipan Allah. Gunakan harta untuk kebaikan seperti zakat dan sedekah. Yang kedua, syukur atas nikmat Allah. Kita harus mensyukuri rezeki yang Allah berikan dengan menjalankan kewajiban kepadanya dan membantu sesama. Yang ketiga, istiqomah dalam ibadah. Kekayaan atau kesibukan dunia tidak boleh membuat kita lupa menjalankan kewajiban agama seperti sholat dan zakat. Akibat buruk dari sifat kikir dan kufur nikmat. Nah, dari kisah ini kita dapat melihat akibat buruk dari sifat kikir dan kufur nikmat. Yang pertama, harta kehilangan keberkahan. Kekayaan yang dimiliki Salabah tidak membawa kebaikan dan tidak membawa keberkahan karena ia tidak menggunakannya sesuai perintah Allah. Yang kedua, kehilangan rahmat Allah. Rasulullah menolak zakat Salabah ketika ia mencoba memperbaiki kesalahannya sebagai peringatan bahwa rahmat Allah bisa saja hilang akibat kelalaiannya. Nah, yang ketiga, kepercayaan masyarakat. Setiap sifat kikir Salabah membuatnya dijauhi oleh masyarakat dan kehilangan rasa hormat dari orang lain. Nah, selanjutnya kuis. Pertanyaannya, bagaimana sikap Salabah setelah menjadi kaya? A. Tetap rajin beribadah dan memperbanyak sedekah. B. Menolak membayar zakat dan lalai dalam beribadah. C. Semakin dekat kepada Allah dan sering membantu fakir miskin. D. Tidak berubah dan tetap sederhana. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.